bagi kita semua. Kami informasikan bahwa telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru tahun ajaran 2020-2021 pendidikan anak usia dini PAUD Pondok Daud. Bagi Bapak Ibu yang mendaftar di bulan Mei 2020 akan mendapatkan gratis uang pendaftaran dan mendapatkan potongan uang sekolah sebesar Rp50.000. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Miss Juliana Marpaung di 0821 6601 2872. Miss Christine Ginting di 0821 6130 9702. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya TK Pondok Daud, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita di hati. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A, aku kuat dan besar. B, penuh hikmat dan kasih. C, diberi karunia. D, damai di hati. Saya TK Pondok Daud. Hai teman-teman, Kami dari Pondok Daud ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah ya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik aja ya. Di masa corona ini kita harus banyak istirahat, banyak minum air putih dan sering cuci tangan ya. Teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Yesus memberkati. Buat mama papa yang ada di rumah, jangan lupa daftarkan putra-putrinya di sekolah kami. Kami tunggu di sekolah ya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk Pondok Daud. Daud. Shalom adik-adik. Wah, shalom. Kak Philip sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 11 ya. Udah Sudah jam pada 11. mandi belum ya adik-adiknya Kak Philip? Harusnya udah pada mandi dong. Adik-adik di rumah sudah mandi belum ya? Atau jangan-jangan Kak Philip mereka nggak tahu nih kita mau ngapain? Wah, Adik-adik tahu di dong. rumah tahu nggak sih kita mau ngapain? Kedengaran Kak Philip? Kedengaran. Mau ibadah katanya Oh Kak mau Melin. ibadah, pasti sudah mandi dong. Pastinya. Yang sudah mandi katakan haleluya. Haleluya. Semangat sekali ya. Oke. Karena semuanya sudah mandi, itu artinya sudah siap untuk ibadah dong Kak Philip. Adik-adik Betul. sudah siap ya? Kalau sudah siap, tapi sebelum kita ibadah nih Kak Philip, Kak Melin mau tanya kabar adik-adik dulu deh. Oke. Kira-kira mereka baik-baik aja nggak ya? Semoga baik-baik aja ya Kak Kak Philip Melin. percaya deh suara teriakan mereka itu sampai ke kita loh. Oh iya. Makanya kita mau buktiin kira-kira adik-adik semangat nggak walaupun ibadahnya dari rumah. Wah, kita cek dulu Kak Melin. Adik-adik apa kabarnya? Wah, Luar biasa baiknya, masih semangat loh. Yang semangat kita mau mulai ibadah, tapi sebelum kita ibadah kita bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kasih sikap yang terbaik. Ikuti Kak Melin berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami masih bisa beribadah walaupun dari rumah. Kami tetap mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. 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 Amin.
Adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Kita mau bersorak-sorai, bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kakak-kakak pemusik, musiknya dong. Namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Kita ulang dari awal ya. Lebih semangat dong. Kamu namanya siapa? Kak Philip, kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Satu, lebih kencang lagi ya. Dua. Tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Yesus pokok dan kita caranya. Katakan tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya.
Haleluya. Tepuk tangan. Kak Philip, mereka semangat sekali ya. Semangat sekali kami. Adik-adik, Kak Melin mau berterima kasih karena adik-adik juga masih semangat nih dari rumah. Kita doa sama-sama ya supaya kita masih cepatnya nih supaya kita ibadah sama-sama di gereja. Amin, Oke, amin. adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk menaikkan penyembahan kami buat Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari adik-adik dalam posisi yang berdoa, kita naikkan penyembahan kita buat Tuhan. Ini hati kami, katakan ini cinta kami, ini cinta kami kepada Tuhan Yesusku, sahabat sejati. Katakan ini lagu kami, ini lagu kami. Katakan ini suara kami, ini suara kami. Biar takkan pernah berubah, ku mengasihi. Katakan sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Katakan ini hati kami, ini hati kami. Katakan ini cinta kami, Ini cinta kami. hanya bagimu Tuhan. Kepada Tuhan Yesusku, sahabat sejati. Katakan ini lagu kami, ini lagu kami. Ini suara kami. Biar takkan pernah berubah, ku mengasihi. Katakan sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Katakan sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Katakan dari awal sekali lagi, inilah hati kami. Katakan ini cinta kami, ini cinta kami. Kepada Tuhan Yesusku, sahabat sejati. Katakan ini lagu kami, ini lagu kami.
suara kami, biarkan takkan pernah berubah Tuhan. Biar takkan pernah berubah. Kami mengasihi-Mu Yesus, ku mengasihi-Mu. Sembah Tuhan Yesus, 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 sembah Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita sembah Tuhan kita, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. 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 Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. 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 Mari adik kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Katakan ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakai setiap kami Tuhan. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik kepadaku. Katakan haleluya. 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 Haleluya.
adik-adik dari awal kita angkat puja ini. Katakan ku serahkan ya Tuhan. Serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakai setiap kami Tuhan. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik. Katakan kepadaku, kepadaku. Haleluya, 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 selamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, 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 selamanya. Haleluya, selamanya. Haleluya, selamanya. Mari adik-adik berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan papa mama kami, buat keluarga kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau mempersiapkan diri kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Caroline ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang dapat ditaburkan pada hari ini bisa dapat kami mengerti dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bang Philip, terima kasih Kak Melin. Nah, adik-adik sekalian, kakak sapa dulu ya. Ya, siapa yang ceria hari ini katakan yes. Baru 1, 2, 3, ya kok baru segitu? Kita ulang lagi ya. Siapa yang ceria katakan yes. Nah, udah mulai banyak nih, udah mulai rame. Sekali lagi ya, yang kenceng. Oke, kita siap-siap ya. Siapa yang ceria? Katakan yes. Yeay. Udah berapa ya? Kak hitung dulu ya, Kak hitung dulu ya. Wah, ada 1.000. Wah, hebat, ada 1.000. Enggak deh, cuma suaranya kayak 1.000 orang. Karena semangat semua. Terima kasih adik-adik, tepuk tangan. Nah, kakak mau cek dulu ya. Oke, apa yang harus dicek? Karena kita ibadah hari ini kan, kita cek dulu ya. Yang sudah pakai bajunya rapi dan sopan, cek dulu. Udah cek, rapi, sopan ya. Oke, good. Berikutnya dicek lagi ya. Yang masih makan, ayo. Yang masih minum, ngemil, pinggirin dulu ya. Rapikan. Ya papa mama dirapihin dulu ya makan minumnya ya. Biar kita serius nanti kita ya. Oke, good.
Berikutnya cek lagi. Siapa yang masih ngobrol? Ayo yang masih ngobrol. Nggak boleh ganggu abangnya. Nggak boleh ganggu adiknya. Ayo duduk diam ya. Udah oke? Good. Nah adik-adik kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya. Baik-baik, nanti di akhir ibadah adik-adik boleh minta tolong papa sama mama untuk videoin ya pakai HP. Adik-adik mengucapkan ayat hafalannya minggu ini. Misalnya, hai adik-adik, nama saya Caroline, saya kelas 3 SD. Ayat hafalan minggu ini adalah titik-titik. Nah, udah habis itu disimpan. Nah, papa mama juga boleh difoto. Adik-adiknya lagi ibadah. Nah, nanti fotonya sama videonya dikirim ke nomor WA berikut ini. Coba dicatat ya. 0813 7540 2532. Nah, nanti yang cepat mengirimkan kakak-kakak sekolah minggu udah siapin surprise buat adik-adik semua. Oke? Jadi kita dengarkan baik-baik ya. Nah, kakak mau tanya nih. Tanya lagi ya. Hari ini hari apa? Iya sih, hari Minggu. Iya benar hari Minggu. Tapi minggunya spesial hari ini. Tahu nggak minggu apa hari ini? Ada yang tahu? Nah, hari ini hari Minggu yang spesial karena hari ini adalah hari Pentakosta. Ada yang udah pernah dengar? Oh, ada yang belum, ada yang sudah ya. Jadi di hari Pentakosta ini gereja memperingati pencurahan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Nah, jadi sekarang udah pada tahu semua ya, hari ini adalah hari Pentakosta. Nah, Pentakosta tuh apa ya Kak? Nah, Pentakosta itu dari bahasa Yunani. Artinya limpul. Hah, limpul ya Kak? Iya, artinya 50. Kok 50 ya? Apaan sih Kak yang 50? Nah, coba kita flashback ya, kita inget-inget. Tahu nggak waktu Tuhan Yesus itu disalibkan? Namanya hari apa? Hari Jumat Agung. Nah, terus 3 hari kemudian Tuhan Yesus apa? Bangkit ya, namanya hari Paskah, betul. Nah, sejak hari Paskah selama 40 hari Tuhan Yesus itu berulang-ulang menampakkan dirinya, menunjukkan bahwa nih loh, aku tuh hidup, aku tuh benar-benar hidup loh. Enggak kayak kata-kata orang itu. Nah, supaya kamu percaya, menunjukkan kepada siapa? Kepada banyak murid-muridnya. Yang pertama itu kepada Maria Magdalena, terus kepada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus, terus ada juga kepada Thomas ya, banyak. Nah, hitung nih, 1 hari kedua, hari ketiga, hari keempat, terus sampai hari ke-40. Oke, nah hari ke-40 Tuhan Yesus apa? Naik ke surga ya. Pakai apa naiknya? Hah? Pakai tangga? Enggak. Ah? Pakai roket? Enggak. Pakai apa lagi? Coba. Itu yang di belakang. Apa? Beling-beling bambu? Enggak. Tuhan Yesus terangkat. Gitu ya. Masuk ke awan kemuliaannya. Hebat kan? Nah, seterusnya kita hitung lagi 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita peringati dengan hari Pentakosta. Jadi pencurahan Roh Kudus kepada para murid. Jadi kalau dihitung dari Paskah tadi kan 40 hari, terus tambah 10 hari lagi ya. Jadi 50 hari, bener kan? Limpul kan? Nah, oke. Jadi Kak, kalau
Roh Kudus itu udah dicurahkan, apa yang terjadi? Banyak adik-adik. Pada saat Roh Kudus itu dicurahkan, hidup kita berubah. Wah, bukan berubah kayak Avengers, bukan. Tapi kita punya hati yang baru, kita punya kekuatan yang baru untuk mengasihi orang. Salah satunya ya, ingat gak minggu lalu kakak cerita tentang membaca Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Nah, kalau udah dibaca, apa kemarin? Kita harus bertumbuh. Nah, kalau sudah bertumbuh kita harus berbuah. Buah yang pertama yaitu kasih. Nah, kalau udah ada Roh Kudus yang dicurahkan ke hidup kita, kita bisa mengasihi semua orang. Tapi kasih kita berbeda. Nggak kayak kasihnya yang dunia berikan. Kasih kita itu tak terbatas karena sumbernya dari Allah. Allah itu kan punya kasih karunia juga tak terbatas ya. Seperti air, sungai yang mengalir, nggak ada henti-hentinya. Jadi kita juga harus bisa mengasihi orang lain. Satu, tanpa syarat, tanpa alasan, dan tanpa pamrih. Apa tuh Kak tanpa pamrih? Tanpa pamrih itu tanpa mengharapkan balasan ya. Nah tapi aku masih bingung deh kayak apa sih kasih yang tanpa pamrih, kasih tanpa syarat. Nggak ngerti Kak. Oke kalau gitu kakak punya video. Ya siapa coba yang udah kangen nonton video? Kakak udah siapin, oke? Jadi siap-siap duduk manis ya, kita mau nonton video. Pada suatu hari di sebuah taman bermain. Namaku Sebastian, panggil aku Ian. Seandainya aku seperti anak-anak yang lain. Seandainya tanganku seperti tangan mereka. Asyiknya kalau bisa bermain dengannya.
Mereka menertawakanku lagi. Semuanya hanya mimpi. Aku ingin diterima oleh mereka. Aku harus berusaha. Berusaha menjadi seperti mereka. Agar aku diterima. Berkali-kali aku berusaha. Tetapi tidak bisa. Aku berbeda. Tapi aku mulai merasakan hangatnya kasih. Aku mengasihimu, apa adanya. Saat itulah tembok pemisah dihancurkan dan aku diterima apa adanya. Bahagia rasanya, memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain, tanpa alasan dan tanpa pamrih. Itulah kasih agape. Cerita ini terinspirasi dari seorang anak bernama Sebastian, penderita cerebral palsy atau lumpuh otak, yang menyebabkan anggota badannya lemas atau kaku. Adik-adik sekalian, gimana tadi videonya? Ngerti nggak ceritanya? Nah, ceritanya itu kakak ulangin ya. Ceritanya itu tentang seorang anak namanya Sebastian. Panggilannya Ian. Ian ini seorang penderita cacat lumpuh otak. Kalau anak yang lumpuh otak itu sejak dalam kandungan dia memang sudah cacat. Nah, setelah lahir dia itu seluruh badannya lemas atau kaku. Jadi kebanyakan duduk di apa tadi? Di kursi roda. Nah, selain duduk di kursi roda, dalam beberapa kasus yang berat, ada juga yang sampai nggak bisa berbicara. Dan mohon maaf, kadang-kadang ada yang air liurnya keluar, dia nggak bisa kontrol. Tapi bukan karena dia jorok ya, tapi memang seperti itu, ototnya nggak bisa menahan lagi. Nah, tapi Tuhan ciptakan dia spesial. Kenapa? Karena
di dalam lubuk hatinya dia juga punya perasaan, punya hati, sama seperti kita. Nah, tadi kan Sebastiannya pakai kursi roda kan, didorong sama mamahnya, terus dia lewat ke taman bermain. Dia lihat ya, banyak anak main. Dia pengen bermain seperti teman-temannya itu ya, anak-anak yang normal, bisa main jungkat-jungkit, bisa main bola, bisa main ayunan. Tapi dia nggak bisa. Jadi dia sedih ya, tadi dia meneteskan air mata. Terus dia mencoba, berkali-kali dia mencoba. Pengen main, aku pengen seperti dia mama. Aku pengen ketemu sama teman-temanku, apa yang pengen diterima. Tapi malah apa yang terjadi? Dia diketawain, ya kan? Tadi diketawain, ada yang diam aja terus menjauh. Sedih kan rasanya? Nah, tapi apa yang terjadi? Ada satu anak perempuan yang terus datang ya. Dia mau membuka hatinya dan dia mau mengajak Sebastian untuk bermain. Akhirnya mereka bermain bersama. Nah gitu ceritanya adik-adik. Oke, nah terkadang kita seperti Ian. Kenapa Kak? Karena kita pengen berubah. Kita pengen jadi kayak orang lain supaya kita diterima oleh mereka. Ya, aku pengen main sama si itu tuh, tapi aku gak punya jam kayak dia, jadi aku gak diajakin main. Jadi aku harus punya jam kayak dia, biar diajakin main. Ya. Nah, pernah ada yang merasakan hal seperti itu? Pengen main tapi dijauhin karena berbeda. Atau kita juga terkadang seperti teman-temannya yang lain yang cuman ngeliatin dari jauh atau malah yang ngetawain ya, ngetawain. Coba, tuh rambutnya keriting, itu ada yang rambutnya keriting, nggak mau main rambutnya keriting, atau yang dia kulitnya hitam, jelek, nggak mau main. Nah, ada yang kayak gitu? Ada? Di sekolah? Pilih-pilih teman? Kita harus berbeda. Kita harus bisa seperti anak perempuan tadi. Kita harus mau memulai untuk melakukan perbedaan, perubahan. Caranya gimana Kak? Caranya seperti tadi, ajak main ya, kita buka hati buat dia. Tapi Kak, nanti kalau aku ajakin main, terus aku jadi dijauhin sama temenku yang lain. Nggak jadi deh, gimana dong Kak? Nanti aku malah nggak punya temen. Nah, memang kita manusia terbatas, penuh keterbatasan. Tapi kita ingat, ada yang tidak terbatas ya. Roma 5 ayat 5 mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu telah dicurahkan kepada kita melalui Roh Kudus sehingga kita bisa mengasihi, pasti bisa. Nah, makanya di masa hari ini, di hari Pentakosta ini saat yang tepat adik-adik untuk minta sama Roh Kudus. Tolong berikan aku kasih yang tak terbatas seperti Engkau ya Tuhan, agar aku bisa mengasihi mereka. Nah, gitu adik-adik. Jadi kita harus bisa mengasihi semuanya tanpa syarat. Gak usah harus punya tas kayak aku, baru aku mau main sama dia. Gak usah, dia harus punya sepatu kayak aku, supaya aku bisa main sama dia. Enggak ya. Dan apa tadi ya, kasih itu juga tidak mengharapkan balasan. Misalnya nih, tadi aku udah kasih kueku sama dia, tapi pas aku mau pinjam sepedanya gak dikasih. Nah berarti itu mengharapkan balasan.
itu namanya pamrih. Tapi kalau kasih dari Tuhan kita itu tanpa alasan, tanpa syarat, tanpa pamrih. Nah gitu. Jadi siapa yang mau mengasihi teman-temannya di sekolah? Angkat tangan. Nah siapa yang masih beda-bedain temennya di sekolah? Jangan ya. Walaupun mungkin dia beda rambutnya, atau beda warna kulitnya, atau beda cara bicaranya, atau mungkin beda agamanya, kita tetap berteman ya adik-adik ya. Kita tetap menyayangi mereka. Jangan cuman virus corona yang bisa menular. Oke? Kita juga harus bisa menularkan yang baik. Caranya gampang. Satu, dari diri kita sendiri. Yang kedua, nih apa nih? Senyum. Gampang gak adik-adik senyum? Gampang kan? Cuman hi. Bisa kan senyum kan? Gak ada yang gak bisa senyum. Tapi tahu gak adik-adik? Kalau kita tersenyum, hati kita senang, semua orang juga senang. Jadi dimulai dari diri kita ya. Jangan pilih-pilih, semua orang kita senyumin. Gitu. Tapi jangan gak ada orang kita senyum-senyum ya. Gitu. Hah? Ya aneh kan? Jangan. Oke, jadi gampang kan? Oke. Jadi tadi kan kita belajar ya pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus sudah hadir, hidup kita berubah. Jadi kita bisa mengasihi tanpa batas seperti anak perempuan tadi. Nah, tugasnya adik-adik sekarang melakukannya untuk berbuah ya. Buahnya Roh Kudus, ingat kan? Minggu lalu kita udah nyanyi sama-sama. Nah, yang pertama buahnya itu adalah kasih. Oke, so hari ini ayat hafalannya apa ya Kak? Nah, siap-siap ya, siapin. Nah adik-adik siap-siap, sekarang kakak kasih ayat hafalannya ya. Yuk papa mama bantu adik-adiknya ya yang belum bisa cari. Ya kita buka Alkitabnya ya. Dari Injil, ayo Injil yang mana ya? Injil Yohanes. Nah coba Injil Yohanes itu yang pinggirnya warna hitam apa warna merah ya? Ayo dicari. Ya udah dapet? Yang udah dapet katakan amin. Ya Injil Yohanes pasal 15 ayat 12. Nah ayo dicari. Srek ya. Ah di mana coba cari. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, pasal 15, oke? Terus ayat 12. Injil Yohanes pasal 15 ayat 12. Udah ketemu semuanya? Kita baca sama-sama, tapi pakai gerakan biar inget, oke? Ini gerakannya kayak gini ya. Taruh tangannya di mulut. Kayak gitu ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu, oke tangannya ke depan ya, saling mengasihi, kayak gini nih. Oke, saling mengasihi seperti aku, ya tangannya di dada, telah mengasihi kamu. Nah gampang kan? Ya kita ulang lagi ya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, udah bisa? Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan ya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi
kamu. Oke, good, pinter. Nah, kalau udah dicatat, siap-siap. Habis ini minta tolong papa atau mama atau abang atau kakak ya yang punya HP, nanti di videoin ya. Ingat tadi ya kan, habis di videoin terus di foto juga ya pada saat tadi. Nah, terus dikirimkan ke nomor WA yang tadi kakak kasih tahu. Oke adik-adik, siap? Kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabatku yang baik, yang tak pernah meninggalkan aku barang sedetik pun. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami panjatkan untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang layak kami tinggikan, hanya Engkaulah yang layak kami muliakan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu hari ini. Perintah-Mu ya Tuhan untuk mengasihi sesama manusia. Tapi Tuhan, terkadang kami malu, terkadang kami takut, terkadang kami menjauh, terkadang kami mau cari enaknya sendiri. Ajari kami ya Roh Kudus, di hari ini, di hari Pentakosta ini, Roh Kudus yang akan mengurapi kami, mengalirkan kasih karunia Allah yang tak terbatas, agar kami juga bisa membuka hati kami masing-masing kepada teman-teman kami. Walaupun mereka berbeda ya Tuhan, walaupun mereka tidak seperti yang kami harapkan, tetapi kami mau mengasihi mereka, agar semakin banyak jiwa yang mengenal Engkau ya Tuhan, semakin banyak jiwa yang memuliakan nama-Mu, semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan orang tua kami, papa mama kami yang telah mengasihi kami sejak kami dilahirkan di bumi ini sampai hari ini. Bahkan di hari-hari ini ya Tuhan, setiap kami di rumah, papa mama yang merawat dan melindungi kami. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, berikan mereka kesabaran ya Tuhan, agar bisa terus bersama-sama dengan kami semua membangun mezbah untuk berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta membaca firman-Mu bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan pemimpin-pemimpin gereja kami, agar mereka juga selalu dikuatkan, diteguhkan imannya akan Engkau, agar kami semua umat-Mu boleh digembalakan menuju kemuliaan kekal yang hanya ada di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin sekarang sedang sakit. Saat ini juga ya Tuhan, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, lewat tangan para dokter, tangan para perawat, juga obat-obatan yang diberikan, terutama mereka ya Tuhan, petugas medis yang sedang melayani di garis depan di pandemi COVID ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga yang memberikan mereka kesehatan tak terbatas ya Tuhan, dan suatu hari nanti mereka boleh kembali pulang ke rumah keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar kami mau menyudahi ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur atas campur tangan-Mu ya Tuhan, yang telah memampukan kami semua untuk melayani dari awal hingga akhir. Adik-adik sekalian, boleh diangkat tangannya ke atas. Semoga damai sejahtera Allah Bapa beserta kasih karunia yang tak terbatas dari Yesus Kristus beserta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian kemanapun kalian langkah, apapun yang kalian lakukan, mulai dari hari ini hingga Maranatha, bahkan hingga selama-lamanya. Adik-adik yang sudah menerima berkat dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Ya, gimana kabarnya? Tetap bersuka cita kan untuk menghafal ayat hafalannya yang kemarin sudah diberitahu oleh kakak-kakaknya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan adik-adik sekolah minggu yang beruntung yang mengirimkan ayat hafalan dari minggu-minggu yang lalu hingga minggu yang kemarin, dan kita akan menyaksikan pada liputan berikut ini. Shalom teman-teman, nama saya Yiska. Saya kelas 1 SD. Saya akan mengucapkan ayat hafalan minggu lalu. Kolose 4 ayat
2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Terima kasih, friend. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Yafa. Saya kelas 6 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan kita minggu lalu di dalam kitab Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. God bless you. See you next time. Hai friend, nama saya Israel. Saya kelas 1. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Thank you guys. Halo, nama saya Tio Marfat sama Timothy. Saya dari Gereja GBI Sunggal. Saya akan memulai ayat hafalan 3 minggu selama beribadah online. Yang pertama, guru sekolah minggunya Kak Caroline. Ayat hafalannya 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu isinya tetaplah berdoa. Minggu kedua, Kak Juli. Kak Juli ayat hafalannya Kolose 4 ayat 2, berisi bertekunlah dalam doa dan dalam itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Minggu ketiga atau minggu yang sekarang ini yaitu Kak Philip dengan ayat hafalan Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Keisha Mahmud Venesia. Saya kelas 3 SD. Saya gereja di GBI Sunggal. Saya akan memberikan ayat hafalan yang di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Minggu pertama 1 Tesalonika 5 ayat 17 berisi tentang tetaplah berdoa. Minggu kedua berisi 1 Kolose 4 ayat 2, dan bertekunlah dalam doa dan dalam itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Minggu ketiga atau hari ini adalah Mazmur 150 ayat 6, berisi tentang biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Nama saya Aldan Tarikan. Saya kelas 5 SD. Saya akan menghafalkan ayat minggu ini tanggal 17 Mei 2020. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Hai, shalom. Saya Kata 1 SD. Saya akan membaca ayat hafalan Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, shalom, nama saya Ikari. Aku kelas 2B, sekolahnya di Metodis 6. Dan sekarang aku akan membaca firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1. 1, 2, 3 ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terima kasih. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Gideon Josi Tompul.
kelas TK A1, sekolah 3 Leosana School. Dan Den mengucapkan ayat hafalan 1, 2, 3 ayat. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Makasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah melihat kan cuplikan video dari teman-temannya yang mengirimkan ayat hafalan. Nah, bagi adik-adik yang belum mengirimkan, ayo buruan dikirim. Nah, kita harus tetap semangat menghafal ayat firman Tuhan, dan yang terpenting lakukan firman Tuhan. Ya, adik-adik ditunggu ya video-video kirimannya, dan jangan lupa tetap semangat. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.